Pergaulan bebas dan semua perbuatan yang mengarah ke perzinaan sangat dilarang dalam Islam. Perbuatan tercela ini akan dapat menyebabkan hancurnya kehidupan pribadi dan rusaknya tatanan kehidupan masyarakat. Lebih dari itu, pelaku juga akan dijauhi oleh masyarakat di sekitarnya, serta akan mendapatkan laknat dari Allah dan Rasul-Nya. Apa itu pergaulan bebas? Yuk kita simak. Pergaulan bebas adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan perilaku sosial di mana individu-individu, terutama remaja atau anak muda, terlibat dalam aktivitas atau hubungan yang melibatkan kebebasan seksual, alkohol, narkoba, atau perilaku yang dianggap bertentangan dengan norma atau moral yang berlaku. Apa dampak pergaulan bebas? Yuk kita bahas sama-sama. Pertama, penyalahgunaan narkoba menjadi salah satu ancaman yang serius. Narkoba dapat mengubah perilaku, merusak fisik dan psikis, serta menyebabkan ketergantungan. Jika dibiarkan, kecanduan narkoba dapat menghancurkan kehidupan seseorang, serta mengancam kualitas generasi penerus bangsa. Oleh karena itu, setiap individu harus mampu mengendalikan diri agar tidak terjerumus dalam penyalahgunaan narkoba. Kedua, konsumsi minuman beralkohol juga menjadi masalah yang sering ditemui pada remaja. Kebiasaan mabuk-mabukan dapat merusak fisik dan mental, serta berdampak buruk bagi lingkungan sosial. Selain itu, minuman beralkohol berpotensi memicu berbagai tindakan kejahatan dan perilaku yang tidak terkontrol. Karena itu, kebiasaan ini harus dihentikan demi menjaga kesehatan dan ketertiban sosial. Ketiga, perjudian juga menjadi salah satu bentuk perilaku menyimpang yang semakin marak. Banyak remaja dan masyarakat terjebak dalam perjudian karena dianggap dapat memberikan kesenangan atau keuntungan yang cepat. Padahal, perjudian dapat menyebabkan kerugian ekonomi, merusak hubungan sosial, memicu tindakan kriminal, dan menghancurkan kehidupan keluarga. Selain itu, seks bebas merupakan dampak lain dari pergaulan bebas yang sangat memprihatinkan. Seks bebas dapat menyebabkan dampak serius seperti penyakit menular seksual, kehamilan yang tidak diinginkan, dan kerusakan moral. Perilaku ini sering terjadi karena kurangnya pengendalian diri dan pengaruh lingkungan sosial yang buruk. Remaja perlu menjaga diri untuk membangun masa depan yang lebih baik dan mencegah kerusakan moral dalam masyarakat. Faktor penyebab pergaulan bebas. Pertama, ada pola asuh orang tua. Pola asuh orang tua berpengaruh pada terjadinya pergaulan bebas. Diharapkan orang tua memberikan pendampingan penuh pada remaja. Kedua, keluarga kurang harmonis. Remaja memiliki rasa ingin tahu yang tinggi dan emosinya yang belum stabil. Perlu kasih sayang penuh dari orang tuanya. Ketiga, lingkungan tempat tinggal. Rentan mengikuti arus yang buruk dari sekitarnya. Remaja seharusnya berada di lingkungan yang positif dan sehat aktivitasnya. Dan keempat, menjalin pertemanan yang kurang baik. Remaja sulit menolak ajakan negatif dari kawannya atas dasar solidaritas pertemanan. Cara mengatasi pergaulan bebas menurut Al-Quran. Pertama, menjaga pandangan. Qad Al-Basar. Allah berfirman dalam Al-Quran surah An-Nur ayat 30-31 agar laki-laki dan perempuan beriman menundukkan pandangan dan menjaga kehormatannya. Ini berarti dalam Islam mengajarkan untuk menghindari pandangan dan perilaku yang bisa menimbulkan godaan atau dorongan negatif. Kedua, menjaga pergaulan antara laki-laki dan perempuan. Dalam Al-Quran surah Al-Ahzab ayat 32-33, Allah memerintahkan agar perempuan berbicara dengan sopan dan tidak menimbulkan fitnah, serta tetap menjaga diri di rumah kecuali untuk keperluan yang benar. Hal ini mengajarkan batasan pergaulan yang sehat dan penuh rasa hormat. Ketiga, menutup aurat.
Allah memerintahkan dalam Al-Quran Surah An-Nur ayat 31 agar wanita beriman menutup auratnya dengan baik. Tujuannya untuk menjaga kehormatan dan mencegah munculnya perilaku yang menjurus ke pergaulan bebas. Keempat, menjauhi zina dan hal yang mendekatkan kepadanya. Allah berfirman dalam Al-Quran Surah Al-Isra ayat 32, dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah perbuatan yang keji dan jalan yang buruk. Artinya, Islam bukan hanya melarang zina, tetapi juga segala hal yang bisa mengarah ke sana, seperti berduaan, khalwat, berpacaran bebas, atau berinteraksi tanpa batas syar'i. Kelima, menanamkan iman dan takwa sejak dini. Dengan memperkuat iman dan rasa takut kepada Allah, seseorang akan memiliki kontrol diri yang kuat untuk menjauhi hal-hal yang dilarang. Dan yang keenam, lingkungan yang baik dan teman yang soleh. Al-Quran mengingatkan dalam Al-Quran Surah Al-Kahfi ayat 28 untuk bergaul dengan orang-orang yang selalu mengingat Allah. Teman yang baik akan mengajak pada kebaikan, bukan pada pergaulan bebas. Larangan pergaulan bebas. Dalam Al-Quran Surah Al-Isra ayat 32 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Yang artinya, dan janganlah kamu mendekati zina. Zina itu sungguh suatu perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk. Quran Surah Al-Isra ayat 32. Quran Surah An-Nur ayat 2 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Wala ta'khuzukum bihima ra'fatun fi dinillahi in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Wal yashhad 'adzabahuma ta'ifatum minal mu'minin. Artinya, dan janganlah kamu mendekati zina. Zina itu sungguh suatu pezina perempuan dan pezina laki-laki, deralah masing-masing dari keduanya 100 kali. Dan janganlah rasa belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk menjalankan agama atau hukum Allah. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, dan hendaklah pelaksanaan hukuman mereka disaksikan oleh sebagian orang-orang yang beriman. Quran Surah An-Nur ayat 2.